Pada video kali ini, kita akan membahas tentang menerapkan prosedur pembuatan model sistem berorientasi objek menggunakan sebuah perangkat lunak dan UML. Nah, ketika kita berbicara berkaitan dengan sistem berorientasi objek, maka tidak lepas dari pemodelan. Dalam pemrograman berorientasi objek, pemodelan di sini sangatlah penting. Pemodelan itu merupakan proses merancang perangkat lunak saat awal dibentuk, baru kemudian melakukan proses pembuatan skrip atau kode program. Nah, pemodelan di sini merupakan deskripsi dari sistem yang dibuat dalam tingkatan abstraksi. Di sini ada triangle for success atau segitiga sukses yang digambarkan dalam pemodelan perangkat lunak. Yang pertama yaitu metode pemodelan, yang kedua proses, dan yang ketiga adalah tools yang digunakan. Jadi, 3 unsur kesuksesan yang digambarkan dalam perangkat lunak itu ada 3, yaitu metode pemodelan, proses, kemudian tools yang akan digunakan. Nah, salah satu konsep pemodelan itu adalah UML. UML di sini merupakan UML atau Unified Modeling Language, itu merupakan bahasa pemodelan visual untuk menjelaskan sebuah sistem perangkat lunak. Di mana UML di sini merupakan salah satu bahasa standar yang digunakan untuk membuat model, mendefinisikan segala kebutuhan sistem yang dirancang, membuat gambaran atau arsitektur yang di dalamnya menyediakan berbagai macam diagram dalam konsep pemodelan berorientasi objek. Nah, UML di sini juga dapat digunakan untuk memvisualisasikan spesifikasi pembentukan dan dokumentasi dalam konsep pemrograman berorientasi objek. Untuk UML di sini menggunakan 2, yaitu kelas dan operasi. Nah, berikut adalah bagian-bagian dari UML. Yang pertama yaitu view. View di sini merupakan suatu abstraksi yang isinya adalah diagram. Digunakan untuk melihat sistem yang dimodelkan. Kemudian yang kedua yaitu diagram. Diagram merupakan suatu simbol dari elemen model yang digunakan untuk mengilustrasikan dari sistem yang dirancang. Kemudian ada model elemen, dan yang keempat adalah general mechanism. Kegunaan UML. Di sini UML dimanfaatkan sebagai bahasa pemodelan. Kemudian bahasa yang digunakan untuk menggambarkan suatu sistem, menspesifikasikan sistem, membangun sistem, serta mendokumentasikan sebuah sistem. Lalu, tujuan penggunaan UML yang pertama yaitu memodelkan sistem dalam konsep pemrograman berorientasi objek. Tujuan penggunaan UML yang pertama, memodelkan sistem dalam konsep pemrograman berorientasi objek, dan yang kedua, menciptakan bahasa pemodelan yang dapat dipahami dan digunakan oleh manusia sebagai visualisasi atau gambaran dari sebuah sistem yang dirancang. Di mana di sini UML merupakan alat komunikasi antara perancang dengan klien yang menjelaskan sistem yang akan dirancang. Yang berikutnya yaitu diagram-diagram yang ada pada UML. Diagram-diagram yang digunakan pada umumnya itu adalah diagram use case, diagram aktivitas, diagram kelas, diagram sequence, diagram komponen, dan diagram deployment.
Di sini sebenarnya masih banyak lagi, yaitu diagram kolaborasi, kemudian state diagram, dan masih banyak lagi. Nah, untuk prosedur pembuatan model kali ini, itu kita menekankan di awal hanya pada diagram use case. Perangkat lunak yang digunakan untuk pengembangan untuk pembuatan model sistem berorientasi objek itu sebenarnya ada banyak sekali. Salah satunya itu ada StarUML, kemudian Visual Paradigm Enterprise, YED Graph Editor, dan Draw.io. Tetapi pada pokok bahasan kali ini saya memilih menggunakan perangkat lunak yaitu StarUML. Nah, alasan saya kenapa kok memilih StarUML tidak menggunakan Visual Paradigm Enterprise atau tidak menggunakan Draw.io atau tidak menggunakan aplikasi yang lainnya. Itu yang pertama, StarUML di sini merupakan aplikasi yang ringan. Karena untuk StarUML di sini dia tidak harus diinstal, jadi dia aplikasi portable. Kemudian mudah digunakan karena untuk tampilannya itu sangat sederhana, sehingga kita yang pemula untuk menggunakan aplikasi tersebut sangat mudah. Nah, di sini sangat disarankan untuk para pemula yang baru belajar. Hal itu karena tampilannya yang sangat user friendly sekali sehingga mudah digunakan. Nah, di sini dashboardnya simple dan tidak bertele-tele. Serta yang paling utama itu adalah selalu ada update versi dari situs resminya. Nah, bagaimana cara menginstal StarUML? Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, pada StarUML di sini kita tidak perlu menginstal karena StarUML di sini yang kita dapat dari website resminya itu merupakan aplikasi portable. Jadi sehingga kita tidak perlu harus menginstal dengan langkah-langkah yang cukup panjang. Cukup dengan yang pertama yaitu unduh aplikasi StarUML di alamat resminya yaitu di staruml.io. Nah, setelah kita download atau kita unduh, itu nanti akan muncul di file downloadan kita itu adalah StarUML versinya, karena di sini di alamat resminya tersebut itu akan selalu ada update versi terbarunya. Nah, untuk yang pada video kali ini itu adalah versi terbarunya yaitu versi 4.0.0. Setelah itu, ketika sudah terdownload, maka kita tinggal menginstal aplikasi tersebut dengan cara klik 2 kali hingga muncul tampilan seperti di samping. Tampilan awalnya seperti ini. Baik, tidak perlu lama-lama ya, langsung saja kita menuju ke bagaimana cara menginstal. Lalu bagaimana membuat use case diagram sistem mesin ATM. Kita ketikkan dulu alamatnya yaitu staruml.io. Nah, ini merupakan alamat resmi dari StarUML, di mana di sini akan selalu keluar versi terbarunya. Di sini download for Windows, di sini adalah versi terbarunya yaitu versi 4.0.0. Nah, kita klik, nanti dia akan mengunduh dari aplikasinya. Kita skip saja, saya lanjut ya. Jika sudah terdownload, jika sudah terdownload, maka akan muncul aplikasinya seperti ini. Jadi StarUML setup versinya yaitu 4.0.0. Berikutnya yaitu kita klik 2 kali karena seperti tadi yang saya bilang, boleh open, boleh run as administrator. Nah, di sini prosesnya installing please wait. Kita menunggu. Nah, karena ini tadi merupakan aplikasi yang portable ya. Jadi ketika menginstal kita tidak perlu proses yang panjang. Ketika kita klik run,
dia hanya melakukan proses ini saja. Jika proses installingnya ini selesai, dia akan langsung muncul tampilan awalnya dari Star UML. Nah, ini adalah tampilan awal dari Star UML. Di dalam Star UML di sini banyak sekali menu-menu, tapi menu yang paling bagian antarmuka yang harus kita ketahui di bagian Star UML, di sini ada toolbar. Bukan toolbar, di sini ada bagian menu file, edit, format, model dan seterusnya. Kemudian di sini ada navigator. Dan di sini ada working diagram atau diagram yang sedang kita buat. Dan ada toolbox, di mana toolbox di sini nanti akan muncul sesuai dengan diagram apa yang akan kita buat. Nah, karena kita akan membuat diagram use case, maka kita klik pada file, model, kita kemudian add diagram, kita pilih diagram apa yang akan kita buat. Karena kita mau membuat use case, berarti kita pilih use case diagram. Nah, di sini sudah muncul use case diagram model. Model 1 ini adalah filenya. Nah, di working diagram di sini adalah use case berwarna biru, itu menandakan bahwa yang aktif di diagram areanya di sini adalah use case diagram. Ini toolbox-nya, tool-tool yang ada di dalam use case diagram itu ada package atau paket, kemudian ada use case subject, jadi di sini nanti akan mengelompokkan use case-nya, dan ada use case itu sendiri, aktor, kemudian frame atau boundary, kemudian ada asosiasi. Di sini asosiasinya bermacam-macam, seperti yang sudah saya bahas pada sistem kebutuhan perangkat lunak. Nah, itu nanti ada berbagai macam untuk use case. Kita akan membuat use case diagram sistem mesin ATM. Berarti kita membutuhkan satu aktor. Kita klik. Kemudian kita klik di bagian working areanya. Nah, di sini ada nama aktornya. Kita ketikkan di bagian kliknya, ini adalah namanya siapa? Namanya adalah nasabah. Dan kita enter. Nah, di sini muncul aktor dengan nama nasabah. Kemudian use case-nya kita klik, kemudian kita arahkan ke sini. Nah, apa saja use case-nya? Kita lihat dulu di PowerPoint-nya. Di sini ada pembukaan rekening, penyetoran tabungan, dan penarikan tabungan. Kita buat 3 dulu saja ya untuk sebagai contoh. Pembukaan rekening. Setelah kita membuat use case-nya, langkah berikutnya yaitu setelah kita membuat use case-nya, langkah berikutnya yaitu kita hubungkan antara aktor dengan use case-nya. Karena di sini kita tidak fokus kepada hubungan atau relasi antara aktor dan use case, maka kita menggunakan asosiasi yang tanpa tanda panah. Kita klik, kemudian kita arahkan, yaitu kita tarik hubungan dari aktor nasabah ke pembukaan rekening. Kita abaikan saja dan kita klik lagi.
Dan kita kelompokkan use case-nya. Di sana ada use case subject, kita klik, kita gambar. Nah, namanya apa? Use case sistem ATM. Sistem ATM. Kita enter. Nah, di sini sudah jadi. Untuk mempercantik atau memperjelas lagi, kita tambahkan untuk frame-nya. Model 1, kita pilih frame-nya untuk model 1. Nah, di sini adalah paket untuk model 1. Baik, sekian dulu untuk materi kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.